Jumpa lagi bersama saya Sopandi Ahmad. Pada kali ini saya akan berbagi tayangan mengenai bagaimana cara mengetik di keyboard menggunakan 10 jari. Nah, mungkin beberapa dari kita nih mengetik di keyboard itu masih menggunakan 11 jari ya, alias eh, satu jari kanan dan satu jari kiri gitu. Nah, padahal sebenarnya ada potensi yang bisa kita maksimalkan kalau kita mengetahui caranya. Kita bisa menggunakan memaksimalkan jari-jari kita ini untuk mengetik di keyboard, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan pengetikan itu menginput data itu akan menjadi lebih mudah. Dan bisa dibayangkan ketika kita hanya menggunakan dua jari saja ya, telunjuk kanan dan telunjuk kiri atau banter-banter tambah dengan jempol lah ya, itu mengetik satu halaman aja akan terasa berat. Tapi ketika kita belajar tekniknya mengetik dengan 10 jari ini, banyak data ataupun banyak halaman yang akan kita input itu akan terasa menjadi ringan dan mudah. Nah, di sini untuk melatih kita mengetik ini, bisa kita lakukan dengan mengetahui tekniknya dan kita praktekkan nih. Tekniknya itu pertama adalah dengan penempatan jari yang tepat. Nah, di atas saya ini ada map ya, ada peta bagaimana huruf-huruf di keyboard itu dipetakan, disesuaikan dengan posisi jari mana yang harus digunakan pada huruf tertentu. Nah, tapi kadang hanya dengan menggunakan teori saja itu masih terasa sulit gitu ya untuk menerapkannya. Nah, oleh karena itu ada nih cara yang paling seru ya untuk belajar mengetik 10 jari ini, yaitu menggunakan games, menggunakan permainan. Dan permainan ini bisa kita peroleh banyak jenisnya, silakan dan kebanyakan gratis juga, bisa diperoleh dengan mudah. Cari aja di Google ya, kemudian kita pasang di perangkat kita. Nah, pada tayangan ini yang akan saya perkenalkan ini salah satu paket aplikasi yang membantu kita untuk melatih teknik mengetik dengan menggunakan 10 jari. Walaupun sebenarnya nggak 10 jari juga sih, karena jempol ini nih, jempol kanan sama kiri itu kadang nggak digunakan bersamaan. Jadi kadang pakai jempol kanan, kadang pakai jempol kiri, tergantung dari situasinya. Nah, bisa kita lihat di map di atas, di keyboard yang saya letakkan di atas saya. Nah, bisa diperhatikan bahwa posisi tangan kita pada keyboard, itu defaultnya ya pada saat bisa dikatakan kita posisi kembalinya tuh, telunjuk ini diletakkan di telunjuk kiri di F, sementara telunjuk kanan di J. Dan kita bisa raba di antara tombol-tombol lainnya. Tombol pada kedua huruf ini ada yang menonjol. Nah, itu sebenarnya letak menandakan bahwa tombol ini digunakan untuk meletakkan jari secara defaultnya gitu. Jadi ini ingat ya, telunjuk kiri di F bisa diraba di keyboard masing-masing, sementara telunjuk kanan itu di J. Selebihnya jari-jari lainnya mengikuti. Dan kita bisa lihat di map pada keyboard di atas, itu polanya itu jajar genjang. Jadi ini kan tadi telunjuk masing-masing di F sama J. Nah, untuk tombol lainnya ngikutin, jari tengah di sebelahnya, jari manis di sebelahnya, dan kelingking di sebelahnya. Lalu
Kita apa namanya? Ini untuk memudahkannya itu kita lihat nih area masing-masing jari ini itu mengikuti pola jajar genjang. Jadi yang sebelah kiri ini kalau kita geser ke atas jadi seperti ini. Nah, gitu. Nah, dia berbentuk jajar genjang. Jadi bukan datar. Nah, ini area-area masing-masing jari. Nah, sementara kita lihat ada dua baris huruf di kanan. Ini bisa kita raih menggunakan telunjuk kita. Ini bisa kita raih menggunakan telunjuk kita. Nih T telunjuk kiri, Y telunjuk kanan, G telunjuk kiri, H telunjuk kanan, B telunjuk kiri, N telunjuk kanan. Yang lainnya ngikutin. Seperti ini polanya. Nah, itu dulu ya yang perlu kita pahami. Kita perlu tahu bagaimana kita meletakkan jari-jari kita pada keyboard itu terlebih dahulu. Nah, dan melalui paket aplikasi yang akan saya perkenalkan ini namanya adalah Get Typist ya, saya baca ya. Ini merupakan paket di Linux. Mudah sekali menginstalnya. Pada Debian kita cukup menuliskan sudo apt-get install apa tadi nama paketnya? Sudo apt-get install Get Typist ya. Mudah sekali, dan untuk mengakses aplikasinya ini pada terminal emulator kita cukup dengan mengetikkan Get Typist dan kita lihat akan muncul beberapa menu. Nah, menu-menu ini menandakan level dari bagaimana kita berlatih. Yang paling atas tentunya yang paling mudah, yang paling basic, yang paling dasar. Makin ke bawah ini makin tantangannya makin bertambah. Ini memang dia bentuknya itu sangat sederhana sekali, tapi kalau dimaksimalkan ini bisa membantu kita melatih teknik mengetik 10 jari. Kita lihat yang paling atas dulu ya, yang paling dasar. Di sini dibilangnya series Q. Penjelasannya di sebelah kanannya tuh bisa kita baca quick QWERTY course katanya. Nah, kita coba paling atas dulu. Nah, bla 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 bla, ada petunjuk ya, kita lewat aja lah dulu yang ini. Nah, pada halaman ini, pada bagian ini kita dituntut untuk mengetik mengikuti pola karakter yang ada di atasnya. Dan ingat, supaya latihan kita ini bekerja ya, supaya latihan kita ini berguna bagi kita melatih teknik mengetik, kita ikuti aturannya. Ingat, ikuti posisi jari kita pada tempat yang semestinya. Nah, di sini masih dasar. Yang diminta adalah kita mengetikkan ASDF. Ingat nih, udah pada posisinya jarinya ASDF spasi. Nah, spasi ini nggak ada ketentuan. Yang jelas spasi ini enaknya pakai jempol, tapi nggak ada ketentuan jempol kiri atau jempol kanan. Silakan gunakan enaknya gimana gitu ya. Kalau mau pakai jempol kiri boleh, jempol kanan boleh. Terus lanjut titik koma. Nah, kebetulan titik koma ini memang sudah tepat di kelingking. Titik koma L K J spasi ASDF spasi titik koma L K J. Terus kita latih seperti ini. Pada awalnya mungkin kita bisa saja melakukan kesalahan-kesalahan, dan kesalahan-kesalahan itu wajar karena yang namanya juga belajar ya, namanya juga berlatih. Pada awalnya ya wajar aja kalau masih ada salah-salah. Nah, ini yang pertama. Kalau kita lanjutkan lagi, nah, ada data di sana tuh, bagaimana kecepatan mengetik kita, berapa persen kesalahan yang kita lakukan dan lain-lain. Nah, kalau seandainya memenuhi batas yang ditentukan oleh aplikasinya sendiri, kita bisa melanjutkannya. Kita tekan tombol N. Nah, ini levelnya naik ya. Tadi cuma 4 huruf, sekarang udah 5 huruf. Tetap ikuti fokus, jangan perhatikan tangan kita di keyboard.
Yang kita perhatikan adalah layar. Gak apa-apa salah, nanti lama-kelamaan akan jadi terbiasa. A, S, D, E, E. Nah, ingat tadi areanya. Nah, seperti ini kan. Berarti E ini adalah jatahnya jari tengah kita. F, spasi, kemudian titik koma, L, K, I. Ingat, I jatahnya jari tengah kita juga. Kita ketik seperti ini, dilancarkan terus. Pokoknya kalau kan saya juga bisa salah nih ya. Kalau seandainya dia masih belum memenuhi, ini saya coba saya sengaja buat error. Saya sengaja buat error nih, saya sengaja buat salah. Apa yang akan terjadi? Nah, your error rate is too high katanya. Kesalahan yang kita berbuat ini terlalu besar, lebih dari 3%, dan karena itu kita harus mengulangnya. Nah, di sini letak berlatihnya, letak latihannya, letak pembiasaannya. Semakin sering kita membiasakan, akan semakin mudah kita lakukan ya. Nah, kalau terjadi seperti ini, kita ulangi lagi saja sampai akhirnya kita memenuhi standar yang ditetapkan oleh aplikasinya sendiri. K, I, J, A, S, D, E, F, L, K, I, J, A, S, D, E, F, L, K, I, J. Nah, seperti itu. Nah, ini udah lewat. Lanjut misalkan nih. Nah, ini udah dua huruf sama ya. Ingat, pokoknya kita jangan tergoda untuk melihat bagaimana jari kita di keyboard, tapi kita fokus ke layar dan ingat posisinya seperti ini. Nah, ini saya tanpa melihat keyboard tuh ya. Nah, ingat, A di sini, S di sini, A di sini, L di sini, A di sini, D di sini, A di sini, K di sini. Ikutin aja terus. Nah, ini contoh dari lesson Q ya, lesson key. Nah, jika penasaran dengan yang lainnya, coba kita lihat. Kita beralih ke yang lain. Ada series R, lesson R1 nih, kita lihat praktisnya bagaimana. Nah, di sini udah kata-kata lengkap. Tapi ingat, untuk sampai ke sini level awal tadi sebaiknya diselesaikan dulu. Jangan penasaran dengan level berikutnya. Ini saya hanya menunjukkan aja bagaimana level yang berikutnya. Nah, pada level ini dia udah campuran, ada spasi pastinya ya. Ada juga huruf besar dan ada tanda baca. Dan di sini tanda bacanya masih titik ya, masih bisa kita ikutin. Nah, aturan huruf kapital ini itu sebenarnya ini aturannya nggak ngiket, tapi untuk memudahkan, ketika huruf kapitalnya ada di area sebelah di tangan kanan kita, gunakan tangan kiri kita untuk menekan shift. Sementara jika kita mau membuat huruf kapital di area tangan kiri kita, shiftnya kita tekan dengan tangan kanan. Seperti ini contohnya, up to date, U-nya kapital, U ada di area tangan kanan kita. Nah, shiftnya kita tekan dengan kelingking kiri kita seperti ini. Nah, up to date, I-nya masih di tangan kanan, berarti shiftnya tetap gunakan tangan kiri. Cannot see that the thing is as good as this one. Ada titik nih. Nah, titik itu petanya dia ada di sini. Jadi kita ketik-ketik. Nah, gitu ya. Lewat satu. Nah, kita lihat. Ini hanya untuk jeda nih. Kita ikuti aja. Seperti itu ya. Oke. Nih, sekarang ada kapital, di mana kapitalnya itu hurufnya berada di area tangan kiri. Berarti shift-nya kita tekan menggunakan kelingking kanan. Nah, kita lihat bagaimana jadinya. Nan is cute. Titik. Ini spasinya agak jauh, itu jadinya jaraknya spasinya 2 kali. She, di mana S-nya itu, S itu kan area tangan kiri, berarti shift-nya kita tekan dengan kelingking jari kanan, kelingking tangan kanan kita seperti ini.
Shift S. Nah, seperti itu. She can sing and dance. She can tap a piano. Seperti itu ya. Nah, jadi memang ini cukup berat ketika memulai di awal berlatih teknik mengetik ini, tapi saya sendiri dulu baru mengenal teknik ini ketika kuliah ya, ketika kuliah di tingkat pertama gitu. Ada teman saya menawarkan sebuah permainan free gitu ya, dan permainannya memang ngetik-ngetik. Dari sanalah saya ikuti dan alhamdulillah tingkat akhir saya nyelesain tugas akhir, saya nyelesain skripsi itu nggak beban, karena yang perlu saya lakukan hanyalah berpikir bagaimana apa yang harus saya tulis, sementara untuk menulisnya sendiri, untuk mengetiknya sendiri itu nggak menjadi beban karena tangan saya sudah terbiasa dengan pola-pola di keyboard. Seperti itu ya. Jadi intinya pada saat zaman sekarang ini sampai ke depannya, kalau kita terlena dengan kebiasaan kita yang membuat kita malah sulit menggunakan teknologi, itu segera perbaiki, karena teknologi sifatnya adalah memudahkan ya, memudahkan kita, bukan mempersulit kita. Artinya ketika kita sulit menggunakannya, cari di mana letak kesulitannya itu dan coba pelajari bagaimana supaya teknologi ini menjadikan membantu kita membuat pekerjaan menjadi lebih mudah. Nah, kebayang aja gitu ya, ngetik satu halaman aja udah terasa berat, apalagi berhalaman-halaman. Nah, dengan teknik ini tidak akan lagi terjadi seperti itu, dan saya sudah merasakannya sendiri. Oke. Dan semoga tayangan ini dapat bermanfaat bagi kamu. Terima kasih sudah menyaksikannya. Sampai jumpa lagi.